الحمد لله الذي جعل المحرم أول الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنقذنا من الظلمات والنور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأصحابه المعاصي والفجور. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حقا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Monggo wekdal ingkang saya menika di bulan yang diagungkan oleh Allah, di siang hari yang penuh dengan kebahagiaan menika, tansah meningkatkan ketakwaan kita dumateng kesanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan napa ingkang dipun perintah kalian Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan ingkang sampun didhawuhaken kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa. Terutama sebagai umat Islam mencoba melihat berangan-angan dengan peringatan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Di dalam tahun baru Islam, kita sebagai umat Islam harus memiliki semangat baru dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Qushairi, ahli tasawuf mengatakan paling boten tiga hal yang perlu dijadikan pedoman agar kula panjenengan saged meningkat dalam ubudiyah, dalam ibadah kepada Allah di tahun baru menika. Yang pertama, memperbaiki hari-hari yang sedang dihadapi dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan lainnya. Yang kedua, berpikir untuk hari-hari selanjutnya serta membenahi kekurangan yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan setiap waktu dengan sebaik mungkin dengan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan Al-Hakim, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Dan siapa di hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa qadrun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, fahuwa qadrun, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran, dan siapa hari ini lebih jelek min amsihi dari hari yang kemarin, fahuwa mal'un, ia adalah orang-orang yang dilaknat dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ukuran tiga hal menurut Imam Qushairi itu adalah sebuah kalimat yang perlu kita renungi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tahun baru Islam. Kadang kita semua umat Islam tergilir oleh waktu, tergilir oleh masa. Umur kita semakin lama semakin dikurangi jatahnya oleh Allah. Tapi kenapa kadang manusia banyak secara umum mereka tidak bisa menunjukkan perubahan yang semakin signifikan lebih baik. Terkadang orang semakin tua, yang hakikatnya jatah kita hidup semakin berkurang ini,
Terkadang kehidupannya masih tetap begitu saja. Bahkan ada yang lebih fatal, lebih jelek dibandingkan dengan kehidupan tahun yang lalu. Untuk itu, di momen tahun baru ini paling tidak ada hal upaya. Hingga Pulau Banjar Suyokerta membawa diri melakukan dalam tahun baru Islam. Hingga pertama ini beliau bersyukur di hadapan Allah atas nikmat yang diberikan pada kalian Pulau Banjar Suyokerta. Hadirin, kata-kata syukur gampang diucapkan dengan ucapan Alhamdulillah. Terkadang sulit dilakukan secara haliah. Zahir kita melakukan syukur dengan Allah, tapi terkadang batin kita belum menunjukkan syukur kepada Allah. Hakikatul syukri inda ahli tahqiq. Hakikatnya syukur menurut orang-orang yang keimanannya kuat di hadapan Allah adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'im. Menyadari akan nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai mun'im dan yang memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan kesadaran beliau dalam kehidupan apapun, senang, susah, bahagia, kaya, miskin, punya derajat yang tinggi ataupun rendah, hatinya selalu menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari akan nikmat yang diberikan oleh Allah ala wajhil khudu, dengan ditunjukkan wajah yang tunduk kepada Allah. Orang yang tunduk kepada Allah, hakikatnya Pulau Banjar Suyokerta mempunyai perasaan menghambakan diri kepada Allah. Allah memerintahkan apapun bentuk perintah itu, baik yang besar atau perintah yang kecil pun, karena kita menghamba dengan Allah, tidak akan pilih-pilih perintah itu kita lakukan. Larangan Allah yang besar, yang sedang, yang kecil, dia sebagai orang yang khudu, yang mengikuti akan perintah Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, walaupun itu kecil, itu bersyukur kepada Allah. Berarti zahir batin badan kita ditunjukkan untuk selalu khudu, untuk selalu mengikuti apa yang diberi, yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, yang perlu Pulau Banjar Suyokerta lampahi ini memuhasabah, membawa diri, introspeksi diri. Hadirin, dalam sebuah kitab dikatakan di sana hakikat muhasabah, alamatu i'tiradillah anil 'abdi, tanda-tanda yang ingin berpaling dengan Allah atas kehambaannya adalah istighaluhu bima la ya'ni, yaitu dengan hal-hal yang dia lakukan tidak berfaedah. Orang yang perlu melakukan muhasabah di tahun menikah, juga Pulau Banjar Suyokerta ningali awak dhewe iki. Di tahun yang lalu, sudahkah sesuatu yang kita lakukan semuanya berfaedah di hadapan Allah? Sudahkah apa yang kita lakukan, pergaulan, ibadah, apapun aktivitas Pulau Banjar Suyokerta, apakah sudah ada unsur berfaedah yang memberikan manfaat kepada orang lain? Kalau tidak, maka dia adalah kategori i'tiradullah, menentang dengan Allah. Melalui Pulau Banjar Suyokerta hidup, sadar bahwa hidup adalah satu kali di dunia ini. Mencoba berbuat baik untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Selalu mencoba membuat orang lain senang,
maka itulah tataran orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa anna ra'an zahabat sa'atan man umri, yaitu ketika satu orang saat itu dia seorang menghabiskan waktunya tanpa untuk beribadah fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah, orang ini dikatakan orang yang menentang kepada Allah. Maka di tahun baru menikah, di kesempatan yang sangat, momentum yang sangat baik menikah, hari ini kita mencoba mengkalkulasi apa saja kebaikan dalam 1 tahun yang sudah mulai dan laksanakan. Kalau memang sudah memberikan manfaat dalam kehidupan kita kepada orang lain, maka berarti syukur kita di tahun yang lalu selalu kadang-kadang mengecewakan, menyakiti orang, bahkan ibadah kepada Allah kerotal keratul corong basojo. Maka di tahun ke depan agar pulau banyak saya tidak tergolong orang yang menentang Allah, mari kita rubah menjadi lebih baik. Hingga nomor 3 yang terakhir, ingin mengenang hijrah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ada 2 makna. Makna secara dohir adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu makna secara dohir. Ada makna yang lebih dalam yang perlu dilakukan oleh semua orang ketika di tahun baru harus punya perubahan, yakni yang dikatakan hijrah adalah al-intiqalu min watlin ila watlin akhar bi hijratil watlin alladhi kharaja minhu wa yaskunu al-watlun alladhi intiqala ilayhi wa huwa min thalathati umur. Makna kita untuk hijrah berpindah secara makna yang luas ada 3 hal. Yang pertama, min watanil maksiyah ila watanil ta'ah. Nabi Muhammad SAW di hari ini, di tahun yang lalu, mungkin kehidupan Muhammad SAW dihiasi dengan maksiat, dihiasi dengan perbuatan yang dosa yang dibenci oleh Allah. Maka di tahun ini harus berubah menjadi ila watanil ta'ah, dirubah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min watanil ghaflah ila watanil yaqظah. Ketika belum majlis di tahun yang lalu misalnya, ketika zikir kepada Allah, ketika sholat kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, terkadang sulit hati ini diajak untuk khudur dan khusyuk di hadapannya. 5 menit kita sholat, terkadang hanya takbir kita ingat kepada Allah. Selebihnya rekreasi kemana-mana. Terkadang pulau menjadi sholat tahajud di malam hari yang sunyi, hati tidak bisa diajak untuk kompromi, untuk khudur, untuk khusyuk, untuk tadarruk, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibujuk rayu oleh syaitan sesuatu perbuatan yang menyenangkan sehingga dia ingat dengan sesuatu yang menyenangkan itu bisa merubah tahun ini menjadi orang yang ingat dan selalu mencoba hatinya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Ketika belum menyelesaikan wa min watanil alam al-asbah ila watani alamil arwah. Ketika tahun yang lalu mungkin kehidupan kita selalu mengingat-ingat kehidupan yang duniawi, senang-senang. Ketika punya uang, yang direncana pasti sesuatu yang menggembirakan. Ketika punya rezeki,
kita pasti merencanakan kemana aja kita harus pergi. Hampir kita lupa dengan Allah. Ketika tahun itu misalnya kita hura-hura kehidupan duniawiah, maka di tahun ini harus dirubah dengan ilawah demi asabil arwah. Kita harus ingat kita ini suatu saat akan meninggalkan dunia ini yang fana. Untuk itu para hadirin, di kitab Miftahul Jannah, kitab zikir, mengatakan orang itu bisa menghadirkan dirinya di hadapan Allah ada dua cara. Ini mereka Rabitatul Qabri dan Rabitatul Sautil Syekh. Orang itu bisa menghadirkan hatinya kepada Allah. Dihadapkan hatinya kepada Allah gampang sekali. Ada dua cara, yaitu dengan cara mengingat-ingat akan kematian di alam kubur. Sudahkah kita misalnya mau tidur, kita mencoba diri kita seperti makhluk yang sedang meninggal dunia, yang tidak ada daya, dimandikan orang lain, dikafani orang lain, dikuburkan oleh orang lain, ditempatkan tempat yang kecil, tidak ada teman, tidak ada lampu, tidak ada sesuatu yang menyenangkan di sana ketika nanti sebelum ke surga. Yang ada adalah hewan-hewan yang bisa menyakitkan di tubuh kita. Rabitatul Qabri kayak begini ini, mengingat akan kematian, kita akan bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rabitatul Syekh, Sautul Syekh. Ketika belum itu ingin hadir di hadapan Allah, ataupun misalkan mau berbuat jelek, dosa, saat itu kita ingat akan fotonya guru kita, fotonya orang yang berpengaruh di hati kita, maka pasti kita akan mencoba menjauhi perbuatan yang dosa. Inilah tiga hal yang menjadikan pertemuan gelombangnya Soyo mudah-mudahan di tahun baru Islam, gelombangnya Soyo diberikan oleh Allah peningkatan ubudiyah, peningkatan ibadah, peningkatan manfaat kepada orang lain, sehingga semakin tambah umur, hakikatnya semakin berkurang umur kita. Semakin berkurang umur kita, semakin mendekatkan diri dan kecintaan kita kepada Allah, kita tambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, bi ni'matis sihhah wal 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa jami'a jama'atana min 'ibadika al-'alimin, min 'ibadika as-salihin, من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى والاستقامة
وطول أعمارنا بالصحة والعافية بالخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر.